Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi, semester 6, dari kelas linguistik A. Dan di sini saya akan mereview atau menjelaskan kembali atau menarik kesimpulan dari sebuah video di YouTube yang berjudul What is Sociolinguistic. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu sociolinguistic, yang sebagaimana yang telah dijelaskan pula di dalam video sebelumnya yang oleh saya lupa namanya, tapi judulnya What is Sociolinguistic. Kalian bisa cari di YouTube dengan tulisan tersebut. Nah, video ini sebagai salah satu bentuk tugas dari mata kuliah sosiolinguistik itu sendiri, di mana batas pengumpulannya merupakan tanggal 14 April, yakni tahun 2020. Nah, mari kita berbicara tentang sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah multidisiplin ilmu, yang berarti berisikan dua disiplin ilmu yang berbeda, yakni sosiologi dan linguistik. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia di dalam sebuah masyarakat. Kemudian ada linguistik yang merupakan ranah dari bahasa, di mana ilmu kebahasaan. Nah, bagaimana kedua disiplin ilmu ini dapat bersatu menjadi sebuah kajian yang dinamakan sosiolinguistik. Manusia sebagai makhluk sosial yang terbentuk yang dapat terbentuk melalui berbagai macam aspek seperti letak geografis, lingkungan sosial, dan sebagainya, yang merupakan kunci dari perkembangan manusia itu sendiri. Nah, kemudian ada bahasa, di mana bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam berinteraksi sosial di dalam kehidupan sosial, sehingga bahasa merupakan yang mempengaruhi, salah satunya mempengaruhi perkembangan ataupun perubahan di dalam sosial, kehidupan sosial. Nah, lantas bagaimana bahasa dapat berkembang ataupun mempengaruhi kehidupan sosial itu sendiri? Nah, pertama kita harus mengetahui dulu aspek kajian dari bahasa itu sendiri. Aspek kajian dari bahasa itu seperti ada fonologi, di mana fonologi merupakan sebuah bidang ilmu kebahasaan yang mengkaji dari segi bunyi, dari segi bentuk bunyi itu sendiri. Nah, kemudian ada morfologi, di mana itu merupakan salah satu bentuk dari bagaimana sebuah kata dapat terbentuk di dalam sebuah bahasa. Kemudian ada fonologi, morfologi, sintaksis, yakni bagaimana sebuah kalimat terbentuk. Kemudian ada pragmatik, bagaimana seseorang menyampaikan dari perilaku, makna dari sebuah perilaku. Kemudian ada semantik, di mana sebuah kalimat dapat memiliki makna, bagaimana makna terbentuk di dalam sebuah kalimat. Dan itu semua merupakan kajian-kajian dari bahasa. Nah, lanjut lagi, bagaimana bahasa dapat mempengaruhi kehidupan sosial. Pada dasarnya manusia sebagai makhluk individu berasal dari diri sendiri, di mana yang kemudian ketika personal atau individu itu masuk ke dalam lingkungan, maka di situ dia bukan lagi berdiri sebagai makhluk individu, tetapi sudah menjadi makhluk sosial, di mana dia
kecimpung di dalam kehidupan sosial di masyarakat. Nah, untuk menjalin interaksi antara satu dengan yang lain, alat yang digunakan salah satunya adalah bahasa, di mana bahasa menjadi penting sebagai penyampai pesan. Nah, dari bahasa ini juga dapat menghasilkan budaya. Jadi, aspek-aspek sosiolinguistik tidak hanya berhenti di situ, tetapi dari aspek-aspek sosiolinguistik dapat menghasilkan dialek, kemudian ada perbedaan atau bisa disebut jika di dalam video yang saya sampaikan itu dia menyebutnya dengan variasi bahasa atau ragam bahasa. Nah, bagaimana sebuah ragam bahasa ini dapat terbentuk atau variasi bahasa ini dapat terbentuk? Salah satunya adalah dengan cara variasi bahasa. Sebagai contoh yang di video tersebut disampaikan, misalnya bahasa itu berbeda-beda sebagaimana tingkatannya. Misalkan ketika kita ngomong dengan presiden, misalkan kalau di video tersebut disampaikan misalnya seperti di Inggris yang masih menerapkan sistem kerajaan atau monarki, di mana antara bahasa para bangsawan dengan bahasa misalkan rakyat biasa itu memiliki tingkat perbedaan yang sangat tinggi, di mana kemudian ada pula misalkan seperti di Amerika yang memiliki banyak ras yang orang-orangnya juga berbeda-beda, bagaimana bahasa itu mempengaruhi kehidupan di sana. Dan bahasa orang kulit hitam, bagaimana bahasa orang kulit putih dapat dibedakan dengan jelas. Nah, jika kita merujuk pada kehidupan di Indonesia, bagaimana perbedaan bahasa itu dapat terbentuk? Di Indonesia sendiri, setiap individu itu memiliki 3 bahasa. Setidaknya memiliki 3 bahasa, yakni yang pertama adalah bahasa ibu, di mana bahasa ibu merupakan bahasa lokal atau bahasa daerah yang dia kuasai. Kemudian ada bahasa Indonesia, yang dimana sebagai warga negara Indonesia pastinya mengetahui bahasa Indonesia. Dan kemudian ada bahasa asing. Bahasa asing itu bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau bahasa apapun yang kita pelajari. Nah, secara tidak langsung kita sebagai orang Indonesia memiliki 3 bahasa ataupun memiliki 3 bahasa dan atau biasa disebut dengan multilingual. Nah, kemudian dari ketiga bahasa ini ada bahasa yang dipelajari. Nah, bahasa yang dipelajari ini misalkan seperti bahasa Indonesia, yang misalkan contohnya seperti ini. Jika di dalam rumah kita cenderung akan menggunakan bahasa ibu, di mana bahasa yang biasa kita gunakan. Contoh misalkan orang Sunda, misalkan ada orang Sunda, ketika di dalam rumah pasti dia akan berbicara dengan bahasa Sunda. Dan ketika dia keluar rumah kemungkinan besar dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Dan misalkan dia ketemu orang asing, misalkan dia memiliki teman yang temannya itu orang asing, ataupun dia memiliki teman yang jago berbicara dengan bahasa asing, atau dia biasa berbicara dengan bahasa asing, maka secara otomatis bahasa dia akan berubah menjadi bahasa asing atau bahasa luar. Nah, kemudian dari perbedaan dari sosiolinguistik ini ada perbedaan gaya bahasa, di mana ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, cenderung bahasa yang kita pergunakan lebih halus. Dan jika kita berbicara dengan yang sebaya, cenderung kita menggunakan bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa teman lah gitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara dengan
anak kecil, cenderung kita akan memilih bahasa yang kita gunakan agar tidak terlalu kasar dan tapi juga tidak terlalu merendahkan. Nah, kemudian ada bahasa formal. Nah, ada bahasa formal. Bahasa formal ini sendiri digunakan dalam hal jika misalkan keadaan-keadaan formal seperti ada sidang, kemudian di sekolah guru dan murid, kemudian ada rapat, meeting, segala bentuk kegiatan formal, maka bahasa yang digunakan, gaya tata bahasa cenderung akan mengikuti struktur gramatikal yang baik dan benar. Nah, maka dari itu kemudian ada bahasa non formal. Nah, bahasa non formal ini cenderung kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari seperti gaya bahasa non formal misalkan lo, gue, atau ya seperti itu. Kalau misalkan bahasa formal misalkan saya, Anda. Nah, seperti itu. Nah, kemudian variasi bahasa juga mencakup halnya misalkan gender ataupun seks ataupun laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan juga memiliki perbedaan dalam menentukan gaya bahasa. Perempuan cenderung lebih memiliki banyak kosakata per hari daripada seorang laki-laki, dan gaya bahasa yang diucapkan laki-laki dan perempuan juga cenderung berbeda karena dari beberapa riset yang dilakukan, perempuan lebih banyak menggunakan kata per hari. Ya, bisalah kalian cari di Google. Nah, kemudian dari perbedaan dari aspek yang mempengaruhi sosiolinguistik, di mana sosial atau kemasyarakatan, kehidupan dalam kemasyarakatan dilihat dari sudut pandang bahasa yang digunakan dalam kehidupan bersosial itu sendiri, karena akan menghasilkan perbedaan-perbedaan. Kalau misalkan di Inggris lebih problem sosiolinguistiknya dilihat dari sudut pandang ras, kemudian dari Inggris misalkan lebih dilihat dari kasta ataupun tingkat sosial. Nah, bagaimana dengan Indonesia yang memiliki banyak perbedaan, banyak suku-suku di dalam negara ini? Maka aspek yang dilihat adalah dari suku-suku ataupun perbedaan-perbedaan heterogen. Rakyat yang heterogen seperti ini cenderung memiliki banyak perbedaan, sedangkan Indonesia memiliki banyak bahasa, di mana setiap bahasa memiliki dialek masing-masing. Nah, maka dari itu pengkajian ataupun penelusuran kajian sosiolinguistik akan sangat luas. Tak hanya bergantung pada perbedaan suku ataupun perbedaan strata sosial, tapi akan mencakup ke bidang-bidang yang lain. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dari pemahaman saya dari video yang saya tonton di YouTube. Yang saya akhiri. Terima kasih kalau ada yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.